Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rohyatul Audil dengan NIM G1DN020058. Di sini saya bakal menjelaskan materi statistika matematika bagian estimasi bias. Bias estimation atau estimasi bias digunakan jika parameter yang diestimasi memiliki suatu prior distribusi atau asumsi mengenai distribusi sebelumnya. Prior distribusi itu disebut dia prior distribusi itu kan dalam estimasi bias tuh ada parameter-parameter yang akan diestimasi dipandang sebagai variabel-variabel acak theta yang mempunyai distribusi peluang tertentu. Nah, itu yang disebut dengan prior distribusi atau distribusi prior. Lalu masalah utama dalam estimasi bias adalah bagaimana melakukan kombinasi. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menentukan estimator bias. Yang pertama, parameter theta diasumsikan mempunyai distribusi tertentu yang disebut dengan prior distribution. Lalu nilai statistik W sama dengan U X1, X2, sampai Xn dengan distribusi tertentu. Lalu ditentukan distribusi parameter theta jika diberikan W kecil yang disebut dengan posterior distribusi. Nah, posterior distribusi atau distribusi posterior itu tuh berbeda dia dengan distribusi prior tuh. Kalau distribusi prior itu kan dia tuh itu distribusi peluang kan. Nah, kalau dia distribusi posterior itu dia tuh distribusi bersyarat yang kayak menggambarkan bukti sampel gitu. Jadi disebut dengan posterior distribusi. Lalu setelah itu ditentukan estimator theta topi yang merupakan nilai harapan parameter theta jika diberikan W kecil tertentu. Posterior distribusi. Nah, tadi kan aku udah kasih tahu kan kalau perbedaan posterior distribusi sama distribusi prior kan. Nah, di sini tuh dikasih tahu ini tuh posterior distribusi pi theta bersatu W itu sama dengan fungsi theta W dibagi dengan GW. GW itu nilai distribusi marginal W, sedangkan buat fungsi peluang theta, W itu nilai distribusi bersama theta dan W gitu. Itu sama dengan H theta dikali PW bersyarat theta dibagi dengan GW. Nah, hanya ini tuh H theta itu tuh ini tuh yang dinamain dengan prior distribusi. Nah, kalau PW bersyarat theta itu nilai distribusi sampling W yang jika diberikan theta sama dengan theta. Nah, buat GW-nya itu yang tadi tuh nilai distribusi marginal W. Jika peubah acak binomial dan distribusi prior dari theta adalah distribusi beta dengan diberikan nilai alpha dan beta, maka distribusi posterior dari theta jika diberikan X besar sama dengan X kecil adalah suatu distribusi beta dengan parameter-parameter X plus alpha dan N minus X plus beta. Untuk theta-nya itu dia tuh sama dengan theta. Nah, maka dari sini tuh kita punya distribusi dari sampling dalam hal ini kan X besar tuh sama dengan X kecil. Jadi terus di sini udah diberikan gitu kalau theta itu sama dengan theta. Maka didapetin nih distribusi samplingnya yang distribusi sampling bersyaratnya itu fx bersyarat theta sama dengan nx dikali theta pangkat x dikali 1 minus theta pangkat dipangkatin n minus x. Nah, untuk x-nya itu dari 0,1 sampai n. Nah, kemudian kan ditentukan distribusi prior dari theta pada theta. Namun kalau kita nentuin distribusi priornya itu kita harus tentuin dulu distribusi betanya itu. Nah, di sini tuh dikasih dia distribusi theta. Nah, dari atas tuh dikasih tahu kalau distribusi theta itu diberikan dia nilai itu alpha dan beta kan. Maka didapetin H theta sama dengan gamma alpha tambah beta dikali dengan gamma alpha kali gamma beta dikali dia dengan
Theta dipangkatin alpha minus 1 dikali 1 minus alpha dipangkatin beta minus 1. Nah, untuk tetanya itu tuh dari 0 sampai 1 intervalnya, dan 0 untuk yang lainnya. Nah, kita kan udah punya fx bersyarat theta sama h tetanya kan. Kita kan mau ngebuktiin yang posterior distribusinya yang ini kan. Nah, untuk kita ngebuktiinnya tuh kita harus cari GW-nya sama F bersyarat apa itu? Yang F theta, X-nya. Nah, kita tuh udah punya ini kan, yang fx bersyarat theta sama h theta. Nah, berdasarkan dua fungsi distribusi di atas tuh, kita bisa tentuin gitu distribusi bersama dari theta dan x-nya, yaitu f theta, alpha sama dengan h theta dikali dengan fx bersyarat theta. Tadi kan udah kita dapetin tuh berapa fx bersyarat tetanya itu, berapa h tetanya. Tinggal kita masukin, kita kaliin h theta dikali fx bersyarat theta. Kalau udah kita kaliin, nanti bakal dapat kita hasilnya itu distribusi bersama theta sama x-nya itu sama dengan nx dikali gamma alpha tambah beta dibagi dengan gamma alpha kali gamma beta dikali theta pangkat x plus alpha minus 1 dikali 1 min theta pangkat n minus x plus beta minus 1. Nah, untuk tetanya itu intervalnya itu dari 0 sampai 1 dan x-nya itu dari 0 sampai n. Nah, untuk distribusi bersama itu tuh sama dia dengan 0. Distribusi bersamanya theta sama x maksudnya itu dia tuh sama dia dengan 0 untuk yang lainnya. Selanjutnya kan untuk kita ngebuktiin yang posterior distribusi itu kan kita udah punya nih fungsi distribusi bersama theta sama w. Kan misalin aja gitu kalau W-nya itu X. Nah, nanti kita bakal cari nilai GW-nya tuh atau nilai GW itu sama deh nilai dengan GX gitu. Selanjutnya ditentukan distribusi marginal dari X sebagai berikut. Nah, kita kan udah punya fungsi yang ini kan, fungsi distribusi bersama theta sama X. Nah, untuk mencari marginalnya itu kita integralin dia, yang fungsi distribusi bersamanya itu kita integralin dia dari 0 sampai 1 kan, karena ini maksudnya ini kan, astaga, maaf kan ini udah kita tentuin, ini tuh udah dikasih tahu gitu kalau interval tetanya itu dari 0 sampai dengan 1 kan. Dari sini karena kita integralnya itu terhadap theta kan, jadi kita punya batasnya itu dari 0 sampai 1. Nah, kita masukin tuh persamaan fungsi distribusi bersamanya itu nanti bakal kita kita integralin ya dari 0 1. Nah, untuk nx kali theta alpha tambah beta dibagi theta alpha maksudnya gamma, sorry maaf, untuk nx gamma alpha tambah beta per gamma alpha kali gamma beta ini kita keluarin karena dia itu kan konstanta kan, terus kita integralin dia tuh mulai dari theta pangkat x plus alpha minus 1 dikali 1 min theta dipangkatin nx plus beta minus 1 diintegralin dia terhadap theta kan. Terus dapat dah kita tuh hasil akhirnya itu nx dikali beta alpha tambah maksudnya tuh gamma alpha ditambah beta dibagi gamma alpha gamma beta dikali dia dengan gamma a plus x dikali gamma n minus x plus b dibagi gamma n plus alpha plus beta. Nah, di mana ini tuh berlaku untuk x-nya itu dari 0, 1 sampai n. Kemudian kan kita tentuin distribusi posteriornya dari theta jika diberikan x besar sama dengan x kecil sebagai berikut. Untuk pi theta syarat x itu sama dengan fungsi distribusi bersama theta dan x plus marginalnya kan, fungsi distribusi marginalnya.
tinggal kita masukin aja tadi yang udah kita dapetin itu. Nanti hasil akhirnya itu sama dengan gamma n plus theta per beta dibagi gamma alpha tambah x dikali gamma n min x plus beta dibagi dengan theta x plus alpha minus 1 dikali 1 min theta pangkat n minus x plus beta min 1. Nah, di mana fungsi ini berlaku untuk 0 lebih kecil daripada theta lebih kecil daripada 1. Pi theta bersyarat x-nya itu sama dengan 0 untuk theta yang lainnya. Ini berarti bahwa distribusi posterior dari theta merupakan distribusi beta dengan parameter-parameter x plus alpha dan n minus x plus beta. Distribusi posterior dari theta merupakan distribusi beta dengan parameter-parameter x plus alpha dan n minus x plus beta. Sehingga estimator untuk theta untuk theta tuh dia dilambangin dengan theta topi. Theta topi sama dengan ekspektasi theta bersyarat x. Ekspektasi x itu sama dengan alpha dibagi alpha tambah beta. Sedangkan untuk ekspektasi theta bersyarat x itu sama dengan x plus a dibagi alpha tambah beta tambah n. Nah, ini tuh buat penjabarannya gitu. Kan kita udah dapetin gitu rumus ekspektasi itu kayak gimana, kita masukin yang ininya kan udah diketahui tuh distribusi beta dikasih distribusi beta dengan parameter x plus a sama n minus x plus p kan, kita jumlahin nanti bakal hilang x-nya, jadi nanti ya yang di pembaginya itu dia tuh sama dengan alpha tambah beta tambah n gitu. Jadi ntar estimator untuk theta-nya itu atau theta topinya itu tuh sama dengan x plus alpha dibagi alpha tambah beta tambah n. Teorema 5. The mean and the variance of the beta distribution are given by mu sama dengan alpha dibagi alpha plus beta, sedangkan untuk variansinya atau sigma kuadratnya itu sama dengan alpha kali beta dibagi alpha tambah beta kuadrat dikali alpha tambah beta tambah 1. Untuk pembuktiannya seperti ini. Untuk pembuktian mu, suatu peubah acak kontinu x dikatakan berdistribusi beta dengan parameter alpha lebih besar daripada 0 dan beta lebih besar daripada 0 jika fungsi kepadatan pelangnya diberikan seperti yang kayak di gambar ini. Fx sama dengan 1 per beta kali alpha, beta x pangkat alpha minus 1 dikali 1 per 1 min x pangkat beta minus 1, di mana interval x-nya itu dari 0 sampai 1, 0 untuk yang lainnya. Sedangkan kita ketahui tuh kalau mu tuh dia tuh sama dengan ekspektasi x kan, maka kita tuh harus cari ekspektasi x-nya. Nah, untuk memudahkan kita untuk nyari ekspektasi x dan ekspektasi kuadratnya, kenapa di sini ada ekspektasi maksudnya x kuadrat. Ekspektasi x kuadratnya itu nanti biar kita lebih mudah buat cari variansinya gitu. Nah, untuk mempermudah kita tuh kita tentuin dulu nilai ekspektasi x pangkat k-nya gitu dengan rumus ekspektasi x pangkat k itu sama dengan integral min tahingga sampai tahingga x pangkat k dikali fx dx gitu. Di sini udah kita ketahui gitu dituruni integralnya itu terhadap x kan. Nah, kita udah ketahui tuh kalau interval x-nya itu dari 0 sampai 1 kan. Kita integralin, nanti kita dapat tuh hasilnya seperti yang di bawah ini, 1 per beta alpha kali alpha, beta. Nah, kenapa ini keluar? Karena ini tuh konstanta. Nah, diintegralin tuh dari 0 sampai 1 yang x pangkat k plus alpha minus 1 dikali 1 min x beta minus 1 dx gitu. Terus diintegralin, dapatlah hasilnya. Hasil akhirnya itu sama dengan gamma alpha tambah beta kali gamma k
tambah alfa dibagi gamma alfa dikali gamma K plus alfa tambah beta. Sehingga nanti nilai ekspektasi X dan nilai ekspektasi X kuadratnya itu kayak gini. Untuk nilai ekspektasi X-nya itu kan ini tuh kita masukin ya, yang tadi yang kita dapetin itu. Terus kita faktorialin dia. Setelah difaktorialin nanti kan ada nih yang sama, tinggal kita coret, nanti bakal dapat kita hasil akhirnya itu alfa dibagi alfa tambah beta. Nah, dari nilai ekspektasi X itu dapatlah kita mu-nya. Tadi kan udah kita kasih tahu kalau mu itu sama dengan ekspektasi X, maka mu itu sama dengan alfa dibagi alfa tambah beta. Lalu untuk ekspektasi X kuadratnya itu karena dia kuadrat di sini, makanya dia di sini tuh ada dua gitu. Dan kita kita faktorialin. Nah, dapatlah kita hasilnya untuk ekspektasi X kuadratnya itu alfa dikali alfa tambah 1 dibagi alfa tambah beta dikali alfa tambah beta tambah 1. Untuk pembuktian variansi sigma kuadratnya, kita tuh udah ketahui kan kalau sigma kuadratnya itu dia tuh sama dengan variansi X gitu. Nah, sedangkan variansi X itu rumusnya kayak gini. Variansi X itu sama dengan ekspektasi dalam kurung X dikurangi ekspektasi X yang dikuadratin. Dari sini tuh yang di dalam kurung itu tuh kita bisa jabarin, nanti dapatlah kita persamaan baru, yaitu variansi X sama dengan ekspektasi X kuadrat sama dengan ekspektasi X yang ekspektasinya itu yang dikuadratin gitu. Tadi kan udah kita dapetin tuh ekspektasi X kuadrat sama ekspektasi X yang dikuadratin ekspektasi X. Nah, tinggal kita masukin persamaan itu alfa dikali alfa tambah 1 dibagi alfa tambah beta dikali alfa tambah beta tambah 1 dikurangin dia sama ekspektasi X itu yang terus dikuadratin. Ekspektasi X itu kan kita dapetin alfa tambah beta dikuadratin dia. Nanti hasilnya itu sama dengan 1 per alfa tambah beta dikali alfa kuadrat tambah alfa dibagi alfa tambah beta tambah 1 dikurangi alfa kuadrat per alfa tambah beta sama dengan 1 per alfa tambah beta dikali alfa kuadrat tambah alfa terus alfa tambah beta dikurangi alfa kuadrat kali alfa tambah beta tambah 1 dibagi alfa tambah beta tambah 1 dikali alfa tambah beta disamain penyebutnya. Terus dikurangin, dapat hasilnya 1 per alfa tambah beta dikali alfa beta per alfa tambah beta tambah 1 dikali alfa tambah beta. Terus dikali, dioperasiin gitu. Nanti dapatlah kita hasil akhirnya itu alfa beta dibagi alfa tambah beta tambah 1 dikali alfa tambah beta kuadrat. Kan yang ini kan kalau dikaliin ini kan nanti dia tuh jadi kayak dikuadratin karena dia sama gitu. Maka dapatlah kita sigma kuadrat atau variansi X-nya itu sama dengan alfa tambah beta dibagi alfa tambah beta tambah 1 dikali alfa tambah beta gitu. Sedikit catatan di sini, kalau ingin melihat contoh aplikasi numeriknya dapat dilihat pada buku Friend and Walfen yang halaman 306 sampai 311 ya. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat UTS-nya.